Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Matius 14 ayat 1 sampai 12. Saksi kebenaran. Benda apakah yang biasanya dijadikan sebagai hadiah? Bermacam-macam, mulai dari benda yang kecil seperti sapu tangan sampai yang canggih seperti telepon genggam. Namun siapa yang pernah menyangka bila anak perempuan Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis sebagai hadiah atas kepandaiannya menari pada hari ulang tahun Herodes? Mungkin saja orang akan bertanya-tanya, mengapa gadis itu begitu sadis? Ternyata ada dalang di baliknya. Istilah zamano aktor intelektual yang mengatur permintaan tidak berperi kemanusiaan itu. Dialah Herodias, istri Herodes yang tidak sah. Tidak sah? Ya, karena Herodias sebenarnya istri saudara Herodes. Lalu mengapa Herodias menginginkan kepala Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes berulang kali memperingatkan Herodes mengenai perkawinan yang salah itu. Herodes marah kemudian memenjarakan Yohanes. Sebenarnya ia ingin membunuh Yohanes, hanya saja dia takut reaksi orang banyak. Namun Herodias rupanya tidak puas bila Yohanes hanya dipenjarakan. Karena itu dia memikirkan cara terbaik melenyapkan Yohanes dari muka bumi ini supaya tidak ada lagi yang meributkan perkawinannya. Kisah tentang kemartiran Yohanes Pembaptis dapat kita baca juga dalam Markus 6 ayat 14 sampai 19, terjadi di Beteng Makerontes, sebuah tempat peristirahatan milik Herodes di dekat Laut Mati. Meskipun termasuk kelompok bangsawan, perilaku Herodias tidak ada bedanya dengan pelaku kriminal kelas teri. Status sebagai anggota keluarga kerajaan membuat Herodias merasa bisa melakukan apa saja, termasuk mengambil nyawa orang. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Sungguh berbahaya orang yang hati nuraninya mati, dan matinya hati nurani Herodias sebenarnya sudah terlihat sejak ia menikahi saudaranya atau saudara suaminya. Kita yang telah mengenal Kristus hendaknya tidak memelihara dosa dan membiarkannya tumbuh subur di hati. Bila kita telah melakukan dosa, jangan pernah melarikan diri dari rasa bersalah yang muncul di hati. Datanglah kepada Tuhan Yesus, penebus dosa kita. Akuilah kesalahan yang telah kita lakukan dan mintalah pengampunannya. Sesudah itu jangan berbuat dosa lagi. Dunia zamano membutuhkan banyak orang yang mau diutus mengajarkan kebenaran dan keadilan, bukan hanya dalam perkataan tetapi dalam hidup konkret. Tentu saja ini adalah pekerjaan sulit karena harus melawan arus dunia nyata. Orang sudah mati rasa sehingga menghancurkan keluarga sendiri dan keluarga orang lain. Masih ada Herodes lain dalam bentuk wajah baru dalam masyarakat kita.
Salam dan doa Tuhan memberkati. Amin.